Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan nomor induk mahasiswa 1930206101. Sini saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Oke, jadi video ini akan membahas tentang bagaimana cara mencari uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji tes sampel menggunakan Microsoft Excel. Oke, jadi di sini kita akan mencari uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan Excel. Jadi untuk langkah-langkah pengujian data sendiri, yaitu yang pertama kita harus menuliskan hipotesis, di mana hipotesis H0 itu data nilai UTS SMP Negeri 1 Pulau Beringin yang berdistribusi normal. Untuk HA sendiri itu adalah data nilai UTS SMP Negeri 1 Pulau Beringin yang berdistribusi tidak normal. Yang kedua, tuliskan relasi signifikannya. Dalam soal itu sudah diterangkan bahwa alfa itu sama dengan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, tuliskan statistik penguji, dan yang keempat ada kesimpulan. Nah, yang perlu diketahui, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih dari nilai F tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Oke, jadi di sini sudah ada soal di mana data nilai ujian tengah semester SMP Negeri 1 Pulau Beringin yang berjumlah 50 data dengan alfa 0,05, maka selidikilah apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, jadi di sini saya sudah menuliskan 50 data. Nah, yang sudah saya ringkas, misalnya 30 ini ada 5 data, saya buat satu saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya buka kurung, kita blok nilai data yang 50 data tadi. Oke, kita blok. Jika sudah, maka koma. Nah, untuk ini sendiri disesuaikan dengan laptop ya teman-teman. Biasanya ada yang titik koma, ada juga yang koma. Sedangkan untuk laptop saya sendiri ini koma. Nah, selanjutnya XI. Sebenarnya ini bisa diklik langsung, namun karena tertutup jadi saya klik manual saja. X ini terdapat pada B11. Oke, tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk data 30 memiliki frekuensi 5. Ini langsung bisa kita tarik ke bawah. Nah, jadi jika sudah, kita jumlahkan seluruh frekuensi dengan cara sama dengan sum, buka kurung, kita blok seluruh data pada F1, tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah dari data ini ada 50, benar ya, sesuai yang saya sebutkan pertama tadi. Selanjutnya untuk mencari Fkum. Jadi Fkum ini adalah jumlah dari data, jumlah dari frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Untuk Fkum pertama bisa kita klik manual karena 5 ditambah 0 itu adalah 5. Selanjutnya sama dengan frekuensi yang ini kita tambahkan dengan yang ini, yang frekuensi sebelum, lalu enter. Nah, jika sudah, kita bisa kita tarik ke bawah. Oke, jadi ini benar ya teman-teman, 50. Selanjutnya untuk Fs sendiri kita dapatkan dengan membagikan antara frekuensi kumulatif dengan jumlah data. Jadi sama dengan frekuensi kumulatif dibagi itu menggunakan garis miring jumlah data n. Nah, karena jumlah data ini nilainya tetap, maka kita harus mengunci data ini, yang n ini, dengan cara kita klik F4 sampai simbol dolar ini muncul. Jika sudah, tekan enter.
Nah, jika sudah seperti ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Nilai Z sendiri didapatkan dengan XI min X bar dibagi S. Jadi XI ini merupakan data ini, oke. Sedangkan untuk X bar itu merupakan nilai rata-rata. Dan juga untuk S sendiri itu merupakan standar deviasi. Nah, jadi kita harus mencari dulu nilai rata-rata dari data ini dengan cara kita klik sama dengan menggunakan rumus Excel sama dengan average. Oke, yang ini buka kurung, kita blok semua data mentahnya kita blok. Lalu jika sudah, tutup kurung, klik enter. Nah, ini merupakan rata-rata dari seluruh data. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi, yaitu dengan cara sama dengan stat def. Oke, yang ini S, buka kurung, kita blok lagi data mentahnya atau yang berjumlah 50 data yang masih belum diringkas. Jika sudah, kita tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan nilai dari standar deviasi. Maka selanjutnya kita bisa mencari nilai Z, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung, kita klik XI dikurang X bar itu nilai rata-rata, tutup kurung, dibagi menggunakan garis miring dan juga S atau standar deviasi. Oh, mohon maaf, jadi yang ini tadi karena datanya tetap, kita lock dulu, kita kunci dulu menggunakan F4. Nah, yang ini standar deviasi, kita klik dan juga kita lock menggunakan F4, lalu enter. Nah, selanjutnya bisa langsung kita tarik, maka kita akan mendapatkan hasil tabel Z. Selanjutnya kita akan mencari FT, di mana FT ini kita menggunakan rumus sama dengan romdis yang pakai S, buka kurung, kita klik Z, tutup kurung, enter. Oke, mohon maaf. Jadi di sini F ini sama dengan romdis. Kita klik Z, kumulatif Fkum, tutup kurung, enter. Oke, langsung tarik. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil dari FT. Selanjutnya FC min FS, bisa langsung saja kita klik FC dikurang FS. Oke, jika sudah, enter. Langsung kita tarik. Oke, jadi yang terakhir itu nilai mutlak FC min FS. Jadi di sini pada tabel FC min FS di sini kan masih ada yang negatif. Jadi kita harus memutlakkannya terlebih dahulu agar tidak ada lagi yang negatif dengan cara sama dengan ABS. Ini kita klik, tutup kurung, enter. Oke. Langsung kita tarik. Nah, jika sudah, maka kita akan mencari nilai D atau nilai FT min FS maksimum dengan cara sama dengan max dari buka kurung
kita blok semua data fc-min fs-nya, tutup kurung, enter. Nah, sedangkan untuk K sendiri kita bisa mendapatkan nilai K ini di Google, bisa dibuka di Google. Ini merupakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk jumlah data 50 dan juga taraf signifikan 5%. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari uji homogenitas. Nah, untuk langkah-langkah pengujian data homogenitas itu yang pertama menyusun pasangan hipotesis uji. H0 varian 1 sama dengan varian 2, HA varian 1 tidak sama dengan varian 2. Nah, yang selanjutnya menuliskan taraf signifikan. Di sini taraf signifikan atau alfanya adalah 0,05 atau 5%. Selanjutnya menuliskan kriteria diterima atau ditolaknya H0. Nah, jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Sedangkan jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Selanjutnya kita akan mencari nilai F hitung dan juga F tabel. Di sini sudah terdapat data ujian tengah semester SMP Negeri 1 Pulau Beringin dari kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, dengan menggunakan alfa 0,05 maka selidikilah apakah data tersebut homogen. Untuk mencari homogenitas suatu data, kita memerlukan data analisis. Kita buka toolpack data analisis. Di sini kita mencari FTIS to sample for variancy. Oke, jadi untuk variabel satu rank kita klik yang kelas 7. Kita klik yang kelas 7 untuk variabel 1 rank, dan juga untuk variabel 2 kita klik yang kelas 8. Oke, untuk labelnya jangan lupa dicentang, dan juga untuk alfanya atau taraf signifikan di sini sudah tertera yaitu 0,05. Untuk output rank sendiri, kita bisa meletakkan hasil perhitungan di D9. Jika sudah selesai, maka kita klik OK. Nah, sudah keluar, kita rapikan terlebih dahulu. Jadi di sini nilai F ini merupakan nilai F hitung, sedangkan untuk F critical quantile ini merupakan F tabel. Maka F hitung kurang dari F tabel. Nah, di sini tertera jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Itu artinya data yang kita buat itu homogen di perhitungan Excel. Oke, baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang uji tes sampel. Jadi, langkah-langkah pengujian dari uji tes sampel ini yaitu yang pertama, kita harus menulis HA dan juga HO dalam bentuk kalimat. Di sini HO-nya yaitu nilai KKM untuk ujian tengah semester yang ditetapkan adalah sama dengan 65. Untuk HA-nya, nilai KKM untuk ujian tengah semester yang ditetapkan adalah tidak sama dengan 65. Yang kedua, tulis HA dan H0 dalam bentuk statistik. Jadi, H0 itu mu sama dengan 65 dan juga untuk HA itu mu tidak sama dengan 65. Di sini terdapat tabel di mana ada uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri ini yang seperti apa? Jika keadaannya H0 itu mu kurang dari atau sama dengan pi, maka uji pihak kiri jika HA
Jika H0 mu kurang dari sama dengan pi itu uji pihak kiri, kebalikannya HA itu mu lebih dari sama dengan pi. Dan juga untuk uji dua pihak ada H0 mu sama dengan pi atau HA di sini, mohon maaf, HA mu sama dengan pi. Mu tidak sama dengan pi. Dan juga untuk uji pihak kanan itu ada H0 itu mu lebih dari sama dengan pi atau HA kurang dari sama dengan pi. Selanjutnya mencari T hitung, di mana rumus dari T hitung sendiri yaitu X bar min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Selanjutnya tentukan taraf signifikan. Untuk taraf signifikan sendiri bisa kita lihat di soal. Di sini terdapat soal di mana disajikan data ujian tengah semester SMP Negeri 1 Pulau Beringin dari 20 siswa. Nah, nilai KKM untuk ujian tengah semester yang ditetapkan adalah sama dengan 65. Maka, selidikilah nilai KKM tersebut telah terpenuhi dengan nilai UTS ke-20 siswa tersebut. Nah, cari tabel atau derajat kebebasan, di mana di sini derajat kebebasan ini adalah N dikurang 1. Dan yang terakhir, tentukan kriteria pengujian, di mana jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima, atau sebaliknya jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka HO ditolak. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai rata-rata atau X bar. Kita bisa mencari nilai rata-rata X bar dengan cara sama dengan average. Lalu kita blok datanya. Kita blok data, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi. Standar deviasi sendiri bisa kita cari dengan rumus def S, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya T hitung. Untuk T hitung sendiri, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu buka kurung X bar, kita klik X bar dikurang mu 0. Mu 0 ini sendiri merupakan nilai yang diuji cobakan, yaitu 65. Kita tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, S atau standar deviasi dibagi akar N. Nah, untuk akar sendiri bisa kita langsung masukkan rumus ABS. Ini rumus untuk akar. ABS N. N itu adalah jumlah data. Kita ketikkan saja 20. Lalu tutup kurung 1, tutup kurung lagi, dan juga tutup kurung lagi, lalu enter. Nah, ini merupakan nilai dari T hitung. Sedangkan untuk mencari T tabel, kita bisa menggunakan rumus sama dengan tin P N-1 atau